tadi yang saya baca kepada kamu Kisah Rasul pasal 3 ayat 26 Ya itu aja mempunyai dulu. kaitan. Itu aja dulu. Iya, itu aja dulu Iya. kita bedah. Gak usah lempar-lempar ayat sana sini. Nanti Tunggu, banyak ayat tidak, lagi tidak. yang menjawab Gini. itu. Saya seharusnya kalian coba melihat bagaimana cara berpikir saya gitu loh, ya. Coba melihat cara berpikir saya. Saya ingin menguji konsistensi kalian gitu loh. Kalian kalau lari ke morfologi, ya, sintaksis, ya, Anda bisa main goreng-gorengan di situ. Tetapi saya melihat kelemahan daripada Yohanes adalah ketika mereka berhadapan Ini dengan fakta bertanya literal atau kamu mau secara bernarasi biblikal. sih? Bukan, kamu jangan bikin narasi dulu. Jangan bikin narasi. Loh. Coba pahami dulu. Saya sedang Tadi, menguji tunggu dulu, kalian. Pus. Ini kalian harus Silakan, bersyukur Pus. loh. Aduh, Pus, minta kamu ampun. kan tadi bilang Kalian begini. bersyukur loh. Saya sedang memberikan sebuah perspektif Ya supaya ketika ampunilah kalian Tuhan berhadapan dengan Yesus, tolong. fakta-fakta literal seperti ini, kalian bisa menjawabnya. Woi, kamunya yang baru baca, kita masih itu bisa. sudah dari zaman Adam sudah baca ayat itu. Aduh, Nah, sekarang coba. Oke. kamunya yang baru baca, kita sudah dari zaman Adam sudah tahu ayat itu. Tunggu. Oh, Coba ini. sabar. Makanya saya bilang sabar. apa yang kuat. Saya kuasai semua. Wah. Yang berkaitan dengan Tritunggal, dengan Wadah saya Haleluya. kuasai. Saya sedang menguji Anda. Gitu loh. Saya Ya, sedang sekarang menguji bagaimana cara kamu mau berpikir tanya Anda. apa? Konstruksi berpikir Coba, Bos. Anda itu seperti apa ketika menghadapi fakta-fakta literal seperti Ya ini. ampunilah. Gitu loh. Kenapa saya memaksa Anda untuk masuk kepada fakta literal? Kenapa? Yang Itu mana perlu ini Anda mau dibahas tanyakan. dulu? Ini kok jadi kamu yang kesurupan, Pus. Tunggu. Pak Pus. Aduh Tuhan bikin Yesus. Coba, karena ambil dulu satu sloki, ngana tadi dulu, coba, supaya tenang, anak. Coba. Malikil. Pak Pus, Minum satu sloki dulu, anak, supaya tenang dulu. Oke. Pak Pus. Malikil, lu dengar dulu Malikil ya. Kisah Rasul yang sama seperti itu. Gini aja. Pak Pus, Kisah Rasul 3. Izin Pak Pus. Kamu dengar dulu. Oi, dari tadi kami mendengar kau ngoceh. Malikil, jangan membias. Saya ikuti kata kalian. Tadi saya suruh bacakan Kisah Rasul pasal 3. Nah, sekarang yang Ayat berapa? Kisah Rasul pasal 3. Ayat Dengar. 26. Kisah Rasul pasal 5 ayat 30. Allah nenek moyang kita minta telah ampun. membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Kisah Rasul 13 ayat 23. Dan dari keturunannya sesuai dengan yang telah dijanjikan. Saya interupsi boleh enggak, Pak? Allah Kita Allah Pak gini telah Pak, gini Pak Pus. membangkitkan Pak Pus. juru selamat bagi orang Israel yaitu Yesus. Pak Tunggu. Pus. Izin Pak, kita kembali konteks pada kisah 326 dah itu aja loh. Nah, menurut Malikil sama Daniel, menurut kamu nih berdua nih. Itu kan ada berbicara kisah pada 326 ya, ada Allah, ada hambanya, mengutusnya, terus ia memimpin. Nah, kira-kira menurut pandangan kalian seperti apa? Nanti kita bantah. Gitu aja, nggak usah melebar-lebar. Nah, tadi dia bilang kan, kita nggak perlu perang-perang ayat. Nanti kita lihat bagaimana dia menjelaskan sesuatu itu pakai ayat lain, salto-salto kita lihat. Dia konsisten atau enggak dengan omongannya? Silakan. Biar kita lihat dulu dia. Silakan. Kisah Rasul 326. Kisah Rasul pasal Silakan 3 itu. Bang Jagoan. Tadi Anda memberikan argumentasi teologisnya, ya. Nah, kalau saya Tunggu dulu, Bang. memberikan Tunggu lah, ayat-ayat yang Pus. berkaitan. Kasih dulu Malikil jawab. Kenapa kau yang kasih yang ini? Tadi Aduh, dia diamlah sedikit dulu, Pus. Kau Tadi kayak dia memang jawab Pus. dengan memberikan Udah, argumentasi udah. teologis. Tuhan. Yon, coba kamu bilang diam dulu dia ya. Supaya Malikil Oke, jawab. Daniel nggak usah ikut Saya diam, tambah-tambahin. silakan. Silakan Bang Malikil. Oke. Jadi kan kita kaji dari terjemahannya dulu ya. Nanti kalau saya masuk originalnya nanti kalian langsung kepanasan. Loh, Gini. Aduh. mau Anda masuk Ampun deh. Jangan Anda Kasihan. Malikil, Kata tadi dulu semua. jangan mengatakan diri Anda. Jangan bikin Tolong. out of context, ya. Pus, Anda Pus, tunjukin originalnya, saya Pus. menguji. Tunjukin. Pus, coba diam dulu sedikit, Pus. Bisa berdiskusi apa enggak kau? Loh, Kau bisa berdiskusi apa enggak? dia membuat framing. Mana Loh, kau ini berdiskusi atau aslinya. enggak? Anda bisa masuk ke morfologinya, silakan. Iya, diam dulu yuk. Nanti dia jawab. Iya. Kasihan. Jadi kan di dalam terjemahan, ini terjemahan ya. Dan kamulah pertama-tama, dan bagi kamulah pertama-tama Elohim membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu
supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Nah, Elohim, kalau saya ya, Elohim di sini membangkitkan hambanya. Hambanya berbicara tubuhnya. Apa yang salah? Apanya yang salah? Bro, Kalau kamu sebentar, ini bukan itu. Anda membuat pertanyaan yang bukan itu substansinya. ya terus maksudmu Mau apa? main goreng-goreng, jangan main ya, jangan bermain bahasa di sini ya. Oke. Anda Bro Marikin, saya aja tidak ada jawab. masalah. Saya Ya. aja sama dia Saya 2 tidak menit. bermasalah Allah membangkitkan hambanya. Sekarang coba Anda pakai morfologi. Anda kan bangga-banggakan kan? Apa? Karena debat 2 menit. Silakan, kenapa? silakan. Begini, oke, begini. Coba begini yang lain diam ya. Ya. Yang lain diam. Ya, biar saya dengan Malikil. Aso, Ayo, gede ini. Triwira, diam. timer aja, timer. Saya dengan Maliki, saya dengan Maliki. Aso, gede ini, so. Jadi begini. Biar Bang Iya, Kira. iya, Minggu depan saya iya. datang ke Manado, Malikil ya. Kita ketemu di Kalapan ya, Malikil ya. Iya. Kita udah. diskusi secara Uy, sahabat. uy. Memalukan banget orang. Jadi kata di sini membangkitkan, ya. Kata membangkitkan itu ada kata khasnya. Ya. Jadi dia membangkitkan dirinya sendiri. Nih, karena kata membangkitkan itu bukan objek, tetapi sebagai nominatif, noun juga. Tuh, coba atau kita cek nih. Kita himin ini ya. Kejadian. Separasul 326. Nah, himin proton, anastesas, hash. Ini hash itu apa? Nanti saya jelaskan. Hash itu apa? Ini bentuknya kata kerja, nominatif juga bentuknya. Ya, subjek juga. Jadi kata kerja ini subjek juga. Itulah yang saya bilang, Allah itu membangkitkan tubuhnya, membangkitkan dirinya sendiri. Itu. Sampai di sini, kamu mau tanggapi apa dulu? Yang tertib. Oke. Coba. Coba Anda tunjukkan, buka tadi. Apa yang mau dibuka? Kamu itu. Apa yang mau dibuka? Kamu memberikan argumentasi teologis di situ. Bukan argumentasi morfologi. Itu yang kamu itu maksudmu sendiri gitu loh. Sederhananya itu adalah kesimpulanmu sendiri. Kau ini orang lain kau bodohi, saya tidak bisa. Oke. Kau memberikan argumentasimu sendiri di situ. Oke. Ini ya. Kau itu. Oke. Teksnya bro, teksnya ya kita teks. Iya, nggak apa-apa. Ini anastesas, hoteos. Ya, anastesas ini kan nominatif, theos itu nominatif. Nah, sekarang nih, kawan-kawan itu ngerti nggak kalau nominatif dengan nominatif itu gimana? Di sini sebentar, Pus, kan kamu, Nana kan nggak tahu toh, santailah. Saya meluangkan waktu gratis untuk mengajari kamu. Kamu diam. Jangan katakan Diam. bro. Aduh. Ini anastesas ini bentuk nominatif kata kerja sekaligus kata bentuk nominatif. Anastesas. Hoteos bentuk nominatif. Ngerti nggak? Apa maksud saya? Nominatif dengan nominatif. Iya kata benda Saya kan? contohnya Ngerti, begini. gue ngerti. Contohnya Gua begini. ngerti. Iya, contoh begini. Yohanes 4 ayat 24. Ya, contoh ya. Saya kasih contoh ya. Nih. Jadi tetap kembali kepada dirinya. Sebentar. Itu aja bro, enggak itu aja. Bukan, saya kasih contoh bentuk. Enggak, itu Aduh, aja. sebentar lah, Itu aja. Dirion. Supaya Kemana-mana dulu kawan-kawan Malikil. Jangan kemana-mana dulu Malikil. Enggak. Saya bukan kabur. Saya hanya kasih contoh bentuk Karena kata kabur nominatif. kan. Enggak, Itu aja. bukan. Itu aja bang, itu aja. Iya, saya hanya kasih contoh supaya kalian ngerti. Enggak Aduh, perlu, gimana sih? Itu aja yang tadi. Biar fokus. Masalahnya kamu ngerti nggak? Ya konsisten Tapi dong. Ayo, katanya nggak boleh ngerti, Pak. perang-perang yang lain, Malikil. Itu gimana? Iya. Bukan. Begini. Iya, Ini contoh. Sebentar. Kembali. Iya, ini contoh. Santai. Nggak perlu perang. Iya, ini contoh. Ini pneuma, ini kan nominatif. Kok ayat Theos. Aduh, sebentar dulu. Morfologinya beda. Lo gimana sih?
morfologinya tetap nominatif subjek. Bukan. Hanya Ayat aduh itu sebentar ada dulu. tadi, Aduh, Bang. minta Enggak, ampun. ayat itu aja. Ayat. Konsisten, Tadi Pak Pus konsisten. kasih ayat, kau enggak terima. Saya yakin kalian nggak ngerti ini maksud saya. Ngerti. Apa Nominatif maksud saya? Coba. inti Coba kalimat apa nominatif. maksud saya apa coba Inti- jelaskan. Lah justru kamu Maksudnya- mau Iya, membantu maksud saya apa? nominatif. Coba jelaskan. Coba. Bukan, Kamu gini loh. menjelaskan pakai ayat yang lain Anastesas seperti yang kamu itu- bilang. Kamu enggak Nggak, mau anastesas itu kan bentuk verbal kan, bentuk kata kerja toh, yang membangkitkan yang nominatif ini, kan gitu. Salah. Bener, betul. Ini kata kerja sekaligus kata nominatif. Itu teos ya toh? Bukan teosnya. Ini Oh, anastesas itu kata kerja. Bro. Iya, kata kerja sekaligus nominatif. Aduh, Iya, subjek. sekarang bener betul. Nah kata kerja di situ kan membangkitkan toh, ya toh. Membangkitkan itu Membangkitkan yang objek. membangkitkan tuh verbal bro, bukan objek. Gini ya. Kan kacau. Gini Adirion. Saya Membangkitkan verbal. sebentar Adirion, saya kasih Makanya contoh. teos Aduh, itu minta bukan ampun. verbal. Nah, ini susahnya. kok. Morfologinya di situ. Ini susahnya nggak ngerti tapi sok-sok ngerti. Gue ngerti banget, bro. Coba Kalau dibuka dulu. nama- Kata kerja itu bentuk akusatif atau nominatif, Rion? Di situ nominatif. Oke, nah pengertiannya jika kata kerja itu nominatif dengan subjek yang sama itu bagaimana? Coba. Subjek yang sama apa? Gini, makanya saya jelaskan Malikil. kamu dengar. Aduh, minta Kacau. Subjek yang ampun. sama gimana? Teos membangkitkan. Iya. Hambanya kok subjek kok kamu bilang sama gimana? Malikil. Teos itu kan bukan verbal. bro. Wait. Malikil, itu kesimpulan teologismu. Makanya kacau nih orang. Sebentar Udah gua dulu, bilang, sebentar. Kamu kalau ngomong bahasa hancur sama gua. Hancur. Bukan soal hancur. Tidak Kalian konsisten. Terkesan Begini. memaksakan gitu, terlalu memaksakan kamu. gini, sebentar ya. Mau Gini. dijelaskan kenapa nominatifnya subjek Iya, ini masalahnya nggak ngerti tapi bunyinya aduh minta ampun. Nominatif Pak, Kau tapi ini aneh, kita bro, juga tahu di sini. dua-duanya itu Memalukan. baru nominatif, tapi Tolol anastesas itu banget. bentuknya Ya, kan dia belum verbal. Lah selesai. ini gue jelasin itu. Konyol nih, ada Anastesas Rion ini. itu bentuknya verbal. Ada yang menjelaskan. Si Ya, konyol silakan ini Ade. tadi bilang objek, kan konyol kamu. Konyol. Itu membangkitkan itu bentuknya verbal. Dia membangkitkan yang Iya, bentuknya di situ nominatif. di situ verbal akusatif atau verbal nominatif. Nominatif betul, tapi Beda sama nggak verbal kata kerja subjek dengan kata kerja akusatif sama nggak? kata kerja apa? Lu bilang Kata kerja bentuknya nominatif dengan kata kerja bentuknya akusatif sama nggak? akusatif itu seperti apa? Nah, itu makanya kalau dungu dengar Nah, supaya udah. tahu. Fokus saya dulu di sini. Karena ini kan bukan Tidak akusatif. ampun. Makanya saya udah capek. Saya dari tadi mau jelaskan supaya kau tidak dungu. Dari Nggak tadi mungkin kau dungu. sudah tahu dungu tapi banyak mulu. Lu mau bandingin akusatif. enggak. Di sini tidak ada yang akusatif. Di sini bentuknya Lah iya, nominatif. kalau Kristus itu dibangkitkan bentuknya akusatif. Aduh, di situ bukan akusatif, di situ nominatif. Makanya saya mau jelaskan, mau ajari kalian yang dungu-dungu ini supaya mengerti, tahu membedakan. Calm down. Minta Nominatif ampun. itu menurutmu apa sih? Nominatif itu subjek. Subjek. Terus kenapa bentuknya verbal? Itu kata kerja, artinya dia bukan dibangkitkan, tapi dia membangkitkan dirinya sendiri. Itu Tidak maksudnya. Tidak ada membangkitkan dirinya sendiri. Kalau dia dibangkitkan, maka bentuk kata kerjanya itu akusatif. Gila. Kalau dia dibangkitkan, berarti bentuk kata kerjanya itu harus akusatif, objek, Membangkitkan begitu. diri sendiri kan kamu konyol. Di situ kan bentuknya teos ton paida toh. Aduh. Udah susah ini. Gini ya udah. Kalian belajarlah dulu. Kalian ini nggak tahu apa-apa, tapi mau diajari nggak mau dengar. Jangan ngomong akusatif. Itu dulu. Yang itu bentuknya apa? Konyol banget. Itu kata kerja, itu bukan kata kerja akusatif, itu kata kerja subjek. You ngerti nggak subjek apa? Kata kerja subjek itu apa? Nah, you ngerti nggak? Nggak ada kata kerja You ngerti nggak? subjek tuh. Kata Bukan kerja ada. subjek nggak ada. Kata Nggak ada. kerja itu. Kata kerja subjek tuh nggak ada, Pak.
Kata Aduh, kerja itu minta ada ampun. menjadi subjek, Ini, tapi kata ini. kerja. Aduh, ampun. Anastesas itu kata kerja Kerja, sekaligus nominatif. You ngerti nggak ini? nominatif itu kan inti kalimatnya toh. Ini subjek. You Subjek ngerti apa? nggak? Subjek apa? Subjek dari peristiwa ini, subjek dari kata kerja ini. Subjek Dia itu. Jadi kan gini loh, Sebentar, yang ada di dalam kata kerja ini bukan objek tetapi subjek. Kalau di sini bentuknya anastenon. Nah, Gini ya. baru benar lah. gue tunjukkan nih. Anastenon baru Nih. benar. Gini. Bro Kamu kan Malikil dia nggak ngerti itu. Nggak ngerti, parah. Tsunami. Bukan kamu gini. Coba tunjukin, sini, coba tunjukin bro, boleh bro, gedein dulu bro, Subjek Bre, predikat enggak, objek. bro, tunjukin Keterangan. dulu, Ampun tunjukin kau dulu, ini Aderion. enggak, tunjukin dulu bro, Gedein si tunjukin Ade. dulu, enggak, gedein dulu bro, gedein dulu. Kalian kan cuma hanya bego-begoin orang doang, enggak, gedein dulu aku, Bikin bingung. iya gedein dulu bro, Aduh. gedein Si dulu. Ade. Coba diperbesar si Ade. Nah kan ini, Besar adik. kan Sob. kamu kan Oh iya sudah. ini kan yang ini kamu mau memparalelkan dengan yang ini toh, ya toh. Ini satunya bentuknya noun, satunya bentuknya verbal. Ini bentuknya verbal kata kerja. Iya, Membangkitkan tapi subjek ini, juga. Aduh, membangkitkan ampun, ya teos ton paida, Aduh, bukan ampun, membangkitkan ya diri orang. sendiri. Loh, ini bentuknya verbal, ini bukan Iya, verbal, iya. Pak. Ini bukan verbal. Ini bukan verbal. Iya, itu noun subjek sama verbal subjek itu maksudnya subjek Jadi dua-dua. apa- Ampun kau. Gila, Gimana wah, coba maksudnya? Berarti Eh. apa hubungannya? Terus tiba-tiba itu dia yang mau membangkitkan diri sendiri. dijelaskan. Coba. Anastesas itu kan artinya membangkitkan. Sulap mereka ini, main sulap. Tinutuan namanya ini. Iya. Yang dia bangkitkan ini ya ini. Teos ton paida toh. Itu kan semudah itu. Mereka buat rumusannya sendiri. Ini kan Iya, gampang orang nih. ini. Gile. Tapi gara-gara Ya, kamu coba, bilang gara-gara emangnya ini kamu nominatif, tuh dengar. nggak bisa jelaskan Dengar, mengenai Bang Yunani Triwira. itu, Triwira, dengar morfologinya. dulu Triwira. Coba kau jelaskan itu. Dia nominatif ini. Kenapa? Dengar dulu. Kenapa Dengar verbal dulu, Bro. juga Dengar subjek? dulu. Kenapa noun juga Dengar subjek? dulu. Kenapa? Dengar dulu. Dengar dulu. Inggrisnya gini. Ngawur memang orang ini mau dijelaskan nggak mau. Diam. Si Ade lanjutkan. Kalian jangan halang-halangi. Coba Ade, lanjutkan Ade. Iya. Ini kan jelas. Di sini kan bentuknya verbal. Verbal ini yang dia bangkitkan itu suatu kata benda. Makanya di sini bentuknya noun, bukan verbal juga. Aderion. Makanya ini sama Aderion gini Kok ya. hahaha Pelan-pelan gitu. ya, gini. Kalau modal cuman Aderion Aderion gini. Jadi gini, Aderion. maksud Adrian tuh gini, verbal itu karena verbal dan ada kata noun, ada kata nominatif di situ, dia itu membangkitkan subjeknya. bukan sama Begini, sekali nggak gitu. Aderion, saya kasih contoh. Jangan contoh. Saya kasih contoh bahasa. Tidak. Sebentar, saya kasih contoh Gak bahasa. mau. Gue maunya ini. Sebentar. Nominatif. Maskulin, Malikil memukul Tertullianus. Tertullianus Jangan jadi objek tertiak. atau apa? Jangan ngomongin Tertullianus dulu. Objek. Aduh. Nggak usah ngomong itu. Fokus di ayat ini aja. Kamu Kata kerja itu bentuk akusatif atau nominatif, Aderion? kamu nggak usah ini aja. Fokus dulu. Iya, ayat ini. kata kerja Nggak usah. anastesas itu kata kerja bentuk akusatif atau kata kerja? diulang. Tadi kan sudah dijelaskan. Itu penting, Aderion. Malikil, dengar. Coba tertib ya, ikuti seperti apa yang sudah dinyatakan di dalam rumusan yang baku, bukan rumusan yang Terjemahannya diciptakan itu, sendiri. terjemahannya Jangan. itu gini. Terjemahannya itu pun dibolak-balik, itu sama-sama subjek. Terjemahannya itu dibolak-balik, coba kalian lihat. Itu dibolak-balik. Having rise up. Minta ampun dah. Artinya dibangkitkan. Kalau dibangkitkan, maka kata kerjanya harus akusatif. Kalian ini nggak tahu tapi sosok ngerti. Di situ bukan akusatif, di situ nominatif. Minta ampun dah. Capek saya menjelaskan ini, terlalu dungu kalian ini. Dibangkitkan oleh. Makanya Kalau bentuknya dibangkitkan harus ada aktif, kata coy. oleh. Bukan akusatif. Aduh ampun, Kalau kau akusatif harus itu lu- dibangkitkan oleh Nominatif siapa? itu bukan soal Nah, itu, begitu. itu tentang kata kerja aja itu. Ampun. Bro Malikil ini orang-orang memang ini ya nggak ngerti bahasa Yunani.
nggak Dia mau mungkin, nggak coba mungkin. jelasin. Nah, kita mau jelasin. Itu memaksakan Itu beda membuat dengan sebuah kesimpulan SPOK yang bahasa lari dari Indonesia. kaidah-kaidah yang ada. Aduh, Bro Malikil tuh mau jelaskan perbedaannya kalau Yunani itu seperti itu gitu loh, beda dengan SPOK-nya bahasa Indonesia. Begitu. Kagak, iya gue ngerti, bro. Supaya Tapi terjemahan sini ke bahasa kasusnya Indonesia bukan itu bisa pas. akusatif. Itu maksudnya. Nggak, di sini ini Itu bukan kasusnya apa gitu loh. akusatif. Gini loh, Di sini tuh Bang bentuknya Triwira. nominatif. Gak usah lo bandingkan dengan akusatif. Kalau akusatif itu kan dia Makanya, bentuknya objek. dengar dulu, Dia sebagai dengar dulu. objek. yang Gitu dalam toh. bahasa Yunani, Nah. tapi Dengar Terjemahannya dulu. Bang Triwira. Lu Makanya ngerti? kenapa Malikil bilang membangkitkan dirinya sendiri. Mana sih? Kenapa sampai ada kata begitu? Kan itu kan pokok dari cerita itu kan di 1 Petrus 3. Ya kan? Bukan, Aduh. enggak usah Itu kan ini aja, pokoknya ini. memang di 1 Petrus 3 ayat 19 tuh. Lari ke Itu sana. Petrus sih. Tidak hanya Loh, Ya. itu kan yang di dalam 1 Petrus 3. Coba baca lah 1 Petrus 3 18 19 itu 20. Letet. Enggak, ini morfologi atau teologis yang kamu bahas? Tidak kan, ini kan pembahasan Morfologi. ayat itu di Kisah Para Rasul 3 yang di bawah ini kan. Kisah Para Rasul 3 ayat 26 kan ini kan. Itu kan kejadiannya itu kan di 1 Petrus 3 ayat 18 19, Yesus di kayu salib, roh itu pergi ke alam maut kan. Kita mau bahas morfologi atau teologis? Bukan, ini kan yang Morfologi dipermasalahkan Morfologi bahwa kan? ada Allah Bapa membangkitkan Allah Yesus kan. Nah. Allah Yesus gimana? Hambanya. Iya, hambanya itu siapa? Yesus kan. Nah, jangan dulu yang kita kaji teks. Ya ampunilah, itu pokoknya yang ditanyakan. Jangan Rasul, dulu sini Rasul, dulu. begini. Teks Begini, aja dibahas. Aderion, Aduh. boleh nggak kamu mendengar? Kan udah bicara, bro. Boleh ya? Gue ngerti, gue ngerti. Iya, kok. sebentar. Begini, itu kalau mau dikaji benar-benar jujur ya, itu sebenarnya dia membangkitkan Allah. Anastasis. Sebentar dulu lah, saya kasih tahu rahasianya di mana. Jadi kata sebentar dulu ya. Anastesas itu terdiri dari 2 kata. Ya, anastesas itu terdiri dari 2 kata. Akar kata dari anastesas itu anistemi. Nah, lalu ada tambahan kata di belakang itu membentuk kata sas. Itu dari kata dasar, itu dari kata dasar has. Kata has itu adalah bentuk feminim. Bentuk feminim has. Ya, untuk roh. Jadi roh. Itu maksudnya. Jadi roh kalau mau diterjemahkan secara literal, jadi roh itu membangkitkan Allah. Sebentar. Kalau mau diterjemahkan secara literal. Stop, Malikil. Sebentar dulu lah. Aduh, Bukan saya begitu, baru Malikil. bicara sedikit aja kalian udah Bukan. Kamu tidak ngerti maksudnya di sini, ya kan? minta ampun. Sebagai Kau diam dulu, orang ini. kenapa sih? Bukti selesaikan dulu lah. Masa Allah membangkitkan Allah? Tunggu. Sorry, maaf. Mic gue kebuka. Sorry. Iya, kalau mau dipahami literal. Kalau mau dipahami, karena di sini sama. Aduh, sebentar dulu saya jelaskan karena Enggak, di sini kan dia enggak minta detail ampun dah. bukan Ini berarti nggak mau meminta penjelasan. Ih, udahlah capek saya. ini berbohong. Lanjutlah Pak Terwira. Enggak, Malikil, kamu berbohong. Dia bukan membangkitkan Allah, tapi Theos ton paida, the servant of God. Gitu loh, bukan Allah yang dibangkitkan, the servant of God, Theos ton paida. Lo kamu bohong kok. Kan jelas ini kan jelas nih. Lo jelas ini. Lo kamu ngapain? Kamu mau ngapa? Mau ngomong apa ngapain? Mau morfologi? Karena mereka sudah punya konsep dalam pikiran mereka, sehingga ketika ketemu yang seperti ini, morfologi seperti ini, mereka berusaha untuk menarik-nariknya sesuai dengan apa yang sudah ada dalam konsep mereka. Dia bandingkan sama dibandingkan dengan akusatif. Iya. Kalau kamu Gus, kalau kamu bilang konsep itu kan udah ada di otak. Memang konsep kalian kan Yesus punya Allah, ya udah. Konsepnya gini, Bang. Ini kan konsepnya seperti itu. Ini tidak ada Tritunggal yang menyangkali Yesus itu adalah Allah, tidak ada yang menyangkali itu. Tetapi Terus kata tadi itu apa yang dibahas dengan ini? konteks, dengar. Tidak ada Tritunggal yang menyangkali Yesus Kristus itu adalah bukan Allah, ya.
Tidak ada yang menyangkali bahwa Yesus itu Allah. Tidak ada. Tritunggal tidak menyangkali itu. Yesus itu Allah Tapi kan. Tritunggal, dengar. Baru Bapak itu adalah siapa? konsep teologis, dengar. Tritunggal adalah konsep teologis yang mengakomodir fakta-fakta literal yang terdapat di dalam Alkitab secara biblikal. Itu diakomodir dengan membuat sebuah narasi, begitu loh. Dalam Terus konteks, tubuh Yesus itu siapa? namanya, konsep teologis Tritunggal. Bang Pus, Bang Pus. Kalau kalian ini hantam rata semuanya. Saya bicara Kalian dulu. menghantam rata semuanya. Oke, Kita hajar morfologi Sehingga aja Bang ketika Pus. muncul narasi-narasi seperti ini, kalian begitu kok Diam begitu dulu. sungsangnya untuk mengatakan oh ini Allah, ini Allah, ini Allah. Sungsang Tidak apanya? sesuai konteks, tidak Terjemahan sesuai dengan dalam fakta Alkitab literal. itu kurang Kalau pas Tritunggal supaya mengakomodir tahu. semua fakta-fakta Aduh, ampun, literal. orang ini Ya ampun, Anda aku mau menyangkali Saya bicara dulu. Yesus sedikit, sebagai boleh? Allah. Aduh. Saya bicara dulu, Ya. sabar. Saya bicara dulu sedikit. Jadi penyangkal begini, teman-teman, penyangkal ya. kok. Jangan dulu kita Kamu penyangkal semuanya Tuh kan itu. bahasnya kan Diam Tritunggal dulu toh lah, akhirnya. sabar dulu, saya mau bicara Nggak dulu berani kan sedikit. ke gramatikal Nama kan. Tritunggal. Kamu Diam itu nggak dulu. paham. Kau ini memang Si sudah Ade kau yang yang nggak ngerti gramatikal coba-coba ngerang. sudah lah, enggak usah dilayani lah, Pak Berani Tri. ke Pak Tri, enggak usah morfologi. dilayani. Oke, teman-teman, Nggak berani ke sabar ya. morfologi. Morfologi, kembali ke morfologi. Udah ada. Kembali Sabar, morfologi, ayo sabar. morfologi, ayo. Sabar. Ayo, Sudah Jangan dibilang ngomong tunggu dulu. Tritunggal. Ayo. Sabar. Kembali ke Saya morfologi. jelasin kalian ya. Yang memalukan ini siapa ini? Yang memalukan ini Protestan di sini mau bela-bela Pasti sama Ade ya. Aderion yang buat kamu pasti Aderion memalukan. Diam dulu. Argumentasimu, Billy. Nggak apa-apa. Billy, Diam argumentasimu sampah. Udah Diam kembali dulu. ke morfologi. Diam dulu, Kembali diam ke dulu. morfologi. Sok pintar Sudah, kau. kalau kamu mau Morfologi. bicara hanya untuk mengeluarkan kata-kata sampah, nggak usah. Nggak usah. Oke, saya kan Nggak usah, buktikan. Billy. Oke. Ya, diam. Sabar, saya Ayo, diam dulu. Ade, silakan. Iya, Ade, morfologinya ke morfologi aja. aja langsung. Saya Kita ke kasih tahu morfologi. kalian. Kembali konsentrasi ke morfologi. Kalau kamu hanya mau Woi, menarasikan sampah di sini nggak usah. Kalau gila berdiam. Oke. Udah kamu sinting, udah diam, diam. Baru naik aja, sinting kau diam. Saya jelasin dulu sedikit ya. Yang pertama kalian itu harus membaca ayat Alkitab. Apa saya pakai bahasa Manado biomo, Sudah. gitu loh. Pus, dari dulu ngana ini bapak gitu terus kalau bicara Ngomong anak sekali tanpa kali ini. stop. Saya bilang tunggu. Tanpa stop. Kamu itu ngomong itu nggak pakai ini. Nanti minggu depan saya datang ke Manado deh. Iya. Ngana datang ke Manado mau bikin apa? Mau ketemu dengan kita? Iya. Sebentar dulu, sebentar. Nantilah gampang. Ngana mau ketemu dengan kita? Tini tuan. Iya, makan tini tuan. Oh, tak kira ngana mau ketemu dengan kita mau bikin apa? Nggak gini loh. Tadi kan Kemalikil ini kan ngomong Aderion, kenapa di situ bentuknya nominatif? Oi, Kenapa saya bukan akusatif? gurundamu mau bicara. Oke, saya dengar Taruh baik-baik. bro, baru kamu nggak potong. biar gue jelaskan Kamu potong. kebohongan Malikil Sabar, tentang masalah sabar, morfologi. sabar. Billy diam. Billy diam. Diam kamu. Kamu yang Sabar Iya. dulu. Jadi Karena begini, apa? Morfologi, Ade. kita kembali ke morfologi. Itu yang Iya, bohong. Tidak usah bikin narasi sampah di sini ya. Oke, Original text oke, itu oke, untuk oke. jujurnya. Saya Gitu loh, bicara jujurnya dulu. Kan ke original Aduh, text. Bantri, Nah, sabar original dulu, text itu Bantri. bahasa Yunani. Nah, teks dari tadi Itu kok harus yang gue tunjukin dijelaskan. bro. Bantri, Yang gue sabar tunjukin dulu. original text. Gramatikalnya. Iya, iya, iya. Permasalahannya Gramatikal- otakmu original atau enggak? gramatikal Gitu kan. dari Yunani dengan Indonesia itu beda. Bro, denger ya. Ampun, Gue orang jelaskan ya Kamu ini. Bang Triwira, Oke, perhatikan saya ya. bicara dulu ya. Kenapa di sini tidak menggunakan akusatif? Karena memang di sini dia berbentuknya subjek. Gue nggak Iya, mau iya. digiring ini bentuk akusatif, enggak, karena ini bentuknya subjek. Bukan Dia itu. ini, Orang gila. loh, kok gitu sih? Ampun deh Bentar kau dulu. ini. Oke, Itu Loh, loh. fakta. Itu Fakta apa, jelaskan bahwa itu juga nominatif. Kenapa kan dia ada bentuk. verbal nominatif, ada noun nominatif? Loh, iya itu kan Nah, fungsinya Pak sama yang tahu. bedain. Dibesarkan si adenya. Kau yang minta penipu, tolong kau itu. dibesarkan Kau yang adenya, penipu. host. Mungkin. Loh, Konyol gue orang ini ngomong kan selalu Kamu pakai yang data nih penipu, nih. kau mau bilang orang lain Nggak penipu. mungkin Bang, nggak Kamu mungkin ini. Bang. Konyol Gini loh. kau. Ya, dari tadi Kenapa? ada Penipu, konsisten dibilang orang lain menggunakan penipu. Kamu yang fakta penista. literalnya. Kalian yang mengada-adakan yang tidak ada. Mau Di sini kan dijelaskan iya. nggak mau. Di sini kan jelas Jadi Bang, kalau ini mau kan bentuknya dijelaskan itu nominatif. kebenaran, kamu nggak mau supaya Nah, orang iya lain inilah tahu. kebenaran. Tapi Kalau kamu kan nggak kebetulan. Kamu kan kebetulan Aduh. Ondes. Nah, ini kita bahas kebenaran nih. Bukan kau ah. Kebenarannya gini Bang, kenapa di sini bentuknya nominatif? Karena di sini posisinya dia sebagai subjek. Subjek ini dia bukan objek. Kenapa gua nggak mau membahas itu akusatif loh? Memang di sini bukan bentuk akusatif. Untuk apa kita bahas akusatif? Kalau bentuk akusatif ya dia bentuknya bukan membangkitkan,
Dia bukan bentuk subjek lagi. Itu kita fokus yang di teks ini aja. Membangkitkan apa? Membangkitkan God the servant of God. I'm sorry. Theos ton paida. Bukan membangkitkan Allah. SPOK-nya Indonesia. Bukan membangkitkan memalukan Allah, orang Bang. ini. Bang Apa Triwira, sih kau bukan itu, Adek? Bang Kamu Triwira. itu memalukan, kau jelasin itu salah. Memalukan. Tapi iya, kau memalukan kan? sini, Ada Bang. kau. Di Fakta sini tekstualnya kamu Iya, itu tapi- kok Iya, dibilang iya, memalukan. makanya kau harus Theos ton jelaskan paida, kan. bukan Kalian theos karena sudah punya Verbal konsep itu sendiri, juga kalian subjek. mau Ya mengutak-atik ampun, itu. Kau itu juga Kalau subjek. akusatif itu kan Aduh, fungsinya kau ini itu sebagai memalukan, objek, kupluk, akusatif itu. konyol Ini kan banget bukan orang akusatif. Ngapain kita bahas akusatif? Gila Apa ini itu orang akusatif? ini. Kita Iya, bahas yang ini pening. tentang yang Kayak biomo ya nominatif. teman-teman ya. Gitu loh. Kasihan orang ini. Kok Ini bahasin orang- akusatif? Ini kan bentuknya udah nominatif. Kenapa ini bentuknya nominatif? Karena ini yang Nah, mau ini membangkitkan nggak ada ini ilmu loh. sama sekali. Dia bukannya bentuknya objek, Pak. Emang aneh, nggak ada Ini kan dia gunanya, bukan nggak bentuk ada poin sama objek. sekali ketemu sama mereka ini, memalukan. Sekarang coba nih. Kalau misalnya ini bentuknya nominatif, terus di sini nominatif, lantas ini kenapa jadi si Maliki mengartikan kalau itu membangkitkan Allah itu sendiri? Kan koplak. Itu kan masuk teologismu. Otakmu yang masuk, bukan kata itu. Masuk teologismu. Otakmu yang Nah. bergerak, bukan Nah, teksnya. sekarang yang saya tanya ya. Waktu pada Teks saat ya. kan itu kan Teks penyalipan. ya, Bang. kan? Ini ngomongin teks ya, Iya, bukan dengar dulu, teologi ya. dengar dulu, dengar Teks. dulu, dengar dulu. Makanya waktu pada saat di atas kayu salib kan, yang mati itu kan daging. Ini kan pembicaraan itu ini. Nah, roh itu kan datang ke alam maut. Ya kan, betul kan? Ini kan pembahasan itu kan. Nah. Enggak. Kita Beda, bahas itu- morfologi aja di situ. Kamu Iya nanti kan, larinya ke membangkitkan kan argumentasi kalian bahas teologis. itu kan Udah. Nanti Dengar larinya ke dulu, argumentasi teologis makanya. kamu itu. Ya Kita Udah. bahas ampunilah, teologis, Bos. bro. Kita fokus mau Ini mau- Berarti Teologi cuma mau yang dengar dibahas kalian yang Daniel, menjelaskan, Daniel. nggak mau dengar orang lain yang menjelaskan Gue gitu. mau buktikan bukan. kalian itu mangap-mangap kalau bahas Dari morfologi. nafasmu aja udah Iya, kecium. Kamu mau makanya- menggiring ke pengertian teologis. Udah, kelihatan sekali. Benar. Apa Betul. kelihatan sekali? Kelihatan kamu bawa sih ke teologis. Nah ini sekarang kita bahas Ya, morfologi. saya mau menjelaskan apa menurut kalian? Coba kalian jawab. Apa yang Loh, saya mau tadi jelaskan? morfologi aja yang tadi sudah ditunjukkan oleh Ade itu Apa udah- yang udah- saya mau udah jelaskan? baku. Coba kau jawab dulu, Gus. Itu Apa yang saya mau baku. jelaskan? Baku. Apa yang saya mau jelaskan? Apa, Pus? Kamu buka mute. Apa yang saya mau jelaskan? Hamba Allah kan gitu. Kan jelas ini loh. Dari nah coba ya ke morfologi aja itu. Udah baku ini itu. kan jelas Jangan nominatif nih. diutak-atik itu udah baku. Mereka pinter-pinter yang buat ini. Iya, Kalian maksudnya jangan saya tanya apa yang saya mau gitu. jelaskan. Udah kita sudah tahu nafasnya. Udah Apa yang saya mau kecium jelaskan? sini. Kau ini cuma sudah saya tahu, sudah saya Kerjanya marah-marah. Sabar bro. Ih, Bukan, Mau- kalian mau- ini mau kan cuma pasca. otaknya cuma langsung satu ayat sudah mentok, udah habis. Mau kasih banyak ayat, kalian bilang Makanya mau perang satu ayat. Bukan mau perang Kalian nih, ayat, otak makanya kalian penjelasan di mana ada ayat Kisah Para Rasul 3 itu kan Kan? intinya Ayat itu kan akhirnya. ada di bukan intinya kan ada di kata 1 Malikin Petrus nggak boleh 3 yang perang saya ayat, bilang. Bang. Tadi katanya nggak boleh perang ayat. Bukan perang ayat. Itu Udah, ayat itu nanti. beda begini nih. Bentrok Ada Udah, kalian pakai ayat bahas sini, Kisah kita Para bahas Rasul deh, 3 Ibrani itu. 1 ayat 6. Coba Bukan. Ibrani 1 ayat 6. Kalian kalau Coba. mau bahas ayat Alkitab, lihat dari Membahas mana morfologi, dari Bang. mana Salah. inti Salah. dari ayat itu tersebut. Morfologinya tadi morfologi. sudah dibahas baku. Kalian yang tidak baku menjelaskannya. Kalian memberi muatan teologis di situ. Argumentasi teologis. Nah, Gimana sih maksudnya apa kalian. yang jelas? Coba Oke. sekarang baca Ibrani 1 ayat 6. Ibrani 1 ayat 6. Coba kamu baca Daniel. Coba baca itu Coba. pengakuan Yesus sendiri itu Yohanes 14 gimana kau ini? Coba Ibrani 1 ayat 6. Coba baca. Coba kalian Atau minta baca. tolong Saya tanya Ade. di kau. Coba Ade. saya tanya di kau. Minta Saya mau tolong lihat Ade. kau ini pintar atau enggak. Ade, Iya, mana Ade, mana minta ya. tolong Ade. Ade. Tolong dibuka Ibrani 1 ayat 6 Ade. itu having Ya. having rise up diterjemahkan apa coba having rise up? Sebentar. Dah. Itu Coba. merujuk gimana? Minta tolong Having Ade. rise up. Ibrani Dan 1 ayat 6. ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, Ya. semua malaikat Allah harus menyembah dia. Diterjemahkan. Nah, ya. Jangan lari-lari Masuk dulu ke morfologi ayat lagi. Oh, Ayo, morfologi masuk lagi. morfologi. Jangan lari ke ayat lain. Ya.
Enggak, yang tadi Dan aja. ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke itu dunia, anestesi, ia berkata, itu diterjemahkan. semua malaikat Allah harus menyembah dia. Monggo, morfologi lagi tuh. Coba. Daniel, ayo Daniel. Oke, Enggak, saya coba kasih di tadi kamu, coba diterjemahkan kamu apa jawab. having rise up. Kamu Having disuruh rise up tuh apa? ayat 6 mau jawab. Bukan, Bang. Sekali lagi, ayo si Ade, ayo Ade. Saya mau lihat mereka mau jawab ini bagaimana. Enggak, Coba yang ya. yang tadi udah kelar ya, udah KO ya. Belum, berarti. belum. Udah ini 1 ayat 6. Belum, nanti. Morfologinya. Coba having rise up Ini udah apa KO ya. diterjemahkan? Udah KO ya. Udah selesai. Guru Having besarnya rise udah up. KO ya. Coba saya mau lihat Coba- dulu Pus jawab ini. wakil guru Sebentar besar aja, ya, sebentar. Wakil guru besar. Wakil Ini guru nggak usah besar. main kata-kata, nggak usah main kata-kata Oh, ya. enggak, Coba nggak kamu mau jawab main ini. kata-kata. Jawab ini. Coba kamu jawab ini, Pus. Jadi nggak usah bahas Coba morfologi. kamu jawab ini, Pus. Jadi nggak boleh pakai bahasa asli. Coba kamu jawab ini. Nggak usah dulu. Saya mau lihat dulu Pus ini. Ya kenapa? Coba kamu jawab ini. Yohanes 14 ayat 7. Iya, Coba kamu kenapa? baca. Yohanes 14 ayat 7 kenapa? Baca. Kenapa? Kamu baca. Sekiranya kamu mengenal aku. Ini kan Iya. Yesus kan? Ya. Pasti kamu juga mengenal Bapakku. Ini kayak ada dua Ya, pribadi betul, kan di sini. Betul. Sekarang ini kamu mengenal Bapa dan kamu telah melihat Bapa. Iya. Amin. Ya. Iya. Terus apa masalahnya? Berarti Yesus itu siapa? Anak. Kenapa? Yesus itu siapa di sini? Anak bro. Itu anaknya Bapa. Anaknya. Anaknya Bapa. Di mana ada katakan di sini Yesus anak Bapa? Itu kan bapakku malah. Yesus anak Bapa. Loh, jangan cuma Di mana soal ada itu. katakan di sini Yesus itu adalah anak Bapa? Iya, loh, kamu kan tanya. Nah, ini kebohongan Yesus tidak pernah kalian. datang ke dalam dunia Setelah- sebagai Bapa. Di situ setelah di- botolnya kalian. Setelah ditanya, langsung bilang Yesus anaknya Bapa. Di mana di sini? Disitulah botolnya Di sini. kalian. Yesus tidak pernah datang ke dalam dunia sebagai Bapa. Botol. Yesus datang ke dalam Ini kan langsung kelihatan kan. Lihat kalau mereka nggak kejang-kejang tidak semua. ada di dalam Injil yang Langsung mengatakan kejang-kejang kan Yesus semua datang kan? ke dalam dunia sebagai Bapa. Langsung kan Yesus kejang-kejang datang ke semua. dalam dunia sebagai anaknya Bapa. Botol. Apa saya bilang? Sering memberikan Satu ayat saja nggak usah bukan yang asli. ngaco. Saya Mari ikuti saya keluaran jelaskan. LAI. Nih. Saya jelaskan ya. Di sini nih, ini Bahwa tertulis. dia adalah Mana-mana? dia adalah gambaran Bapa itu ya. Oh, mana ada Itu tulis di gambaran. sini? Yesus ya jelas di sini tidak ada. Mana? Kamu harus lihat ke ayat-ayat. Mana ada ayat itu? Yesus itu Bapa. Ya, di sini ada ayatnya jelas Datang ini. ke dalam dunia sebagai Bapa. Betul. Ini mana? Coba kau jawab. Nah, sebagai anak. Mana Yesus datang ke dalam dunia sebagai anak. Mana ada kata anak di Pasti ngerti sini? ayat ini. Kan dia bilang bapakku Di sini bro. tidak ada betul. Mana? Tapi di sini, dengar ya, dengar ya. Dia dan kamu Disitulah lihat dia. Sekiranya, main sulap. sekiranya, Main-main dengan loh, kok bermain-main sulap kau ini memang kurang ajar Alkitab bilang Yesus datang ke sulap. dalam dunia sebagai Bapa. Betul. Yesus datang ke Nah. dalam dunia sebagai anak. Baca. Saya nggak pernah Yohanes 3 katakan ayat kau bawa 17. botol ya setan. Yohanes Anak 3 setan. ayat 16 17. Anak setan, saya nggak pernah kata-kata kasar sama kau ya. Sekarang ini kamu Karena kita nggak pernah bilang-bilang kata-kata kasar ya. Orang Tritunggal itu Setan dengan ya. kata-kata yang kasar Daniel. Kau ini saya Saudara. beda sama orang lain yang kau samakan saya ya. Ya, Yohanes 3 ayat 16 baca. ngana ini Yohanes apa 3 ayat 16. betul-betul ngana ini. Kita udah boleh Yohanes 3 ayat 16. ngana bilang-bilang kita botol. Oke, Daniel mau pasca. Iya. Mohon maaf lahir dan batin, jangan marah-marah. Oke. Iya apa-apa. Yohanes 3 ayat 16 karena begitu besar Mana ini kasih kita Allah bicara akan dunia ini. baik-baik. Hei, Buset. Bus, Bagi dia, Pak. dengar. Buset. Nah, kenapa? Mana tara bilang baik-baik, ngana ada memakai-makai kampak kita. Buset. Saya tidak maki-maki kau. Daniel. Sudah. Nggak, Yohanes nggak, 3 ayat nggak, 16. Makanya bicara baik-baik kalau bicara tapi firman Karena Tuhan. begitu besar Udah, kasih udah. Allah ke dunia ini, Ini sehingga ia ia telah Karena makanya ada mengaruniakan baca ayat anaknya yang tunggal. betul. Anaknya yang betul tunggal, ngana ini. bukan bapaknya yang tunggal. Ngana ada baca cerita baik-baik. Maria dulu Rion, Maria. Bang Daniel. Apa? Ada Rion, Maria Rion. Kalau kita ada baca cerita baik-baik, Daniel, kita ada baca cerita baik-baik, makanya jawab baik-baik. Iya bang. Udah minta maaf. Jangan dipikirkan kita ini data. Lahir dan Kita minta batin maaf Bang Pus. selesai. Mohon Mana ini ada baca cerita baik-baik, ada keras Mohon keras maaf pak lah. kita pakai kata Oke kasar. Bang Daniel, gue minta Nggak maaf. pikir kita ini anak amarin. Kita udah minta maaf ya. Maaf yo.
Kenapa cerita baik-baik, makanya bacalah baik-baik. Kalem, udah ada, Bang Pus, Oke, udah maaf. baik-baik apa itu baik-baik? Oke, Yohanes 3:16. Karena begitu Mana kan besar bilang tadi, kasih Allah pas akan itu dunia ayat ini, satu jangan lempar-lempar ayat. dengar, Yesus datang ke Dengar dalam dunia dulu, bukan dengar. sebagai Bapa, bro. Iya, dengar. Di sini kan ayat berkata begini. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Di sini ada titik nih. Nah, di sini dia menegaskan, sekarang ini kamu mengenal Bapa dan kamu telah Yesus itu melihat adalah Bapa. Betul. Nah, kemana Yesus kamu adalah mau Bapa. jawab ini? Yesus itu Bapa itu. Ya. Coba jawab ayat ini. Gimana, Bang Pus? Gua jawabin ya. Yesus itu adalah Bicara Bapa. tentang kesatuan wujud antara dia dengan Bapa. Kesatuan wujud maksudnya? Bukan begitu Selma bukan satu Selma. aja. Di situ kan sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Itu kata Yesus. Ini nih Yesus yang berkata, engkau telah mengenal dia dan telah melihat dia. Rasul Yohanes, Mereka melihat Bang. Yesus melihat Bapa. Karena Yesus itu adalah Bapa. Mengata Bapa lebih besar daripada aku. Nah, itu dia. Bagaimana dengan ayat Yesus mengatakan Bapa lebih besar daripada aku? Kalian kan bilang bahas satu ayat itu Oh, harus kamu sudah diberikan lari satu kemana-mana. ayat. Akhirnya kalian blunder sendiri Ketika toh. you tawarkan sebuah ayat, kita harus menjawab dengan ayat juga. Karena itu ada hubungannya, terus? bro Daniel. Makanya dengar. Makanya Daniel, dengar. Bang Daniel. Kenapa Yesus menyatakan bahwa kalian telah mengenal Bapa dan telah melihat Bapa? Dari Karena- sinilah kagetnya murid-murid tanya Filipus yang bertanya kepada dia. Loh, Makanya kalian itu Daniel. adalah Filipus kedua, Filipus Nggak, penerus Bang. turunan Filipus. Dia Daniel, bertanya di sini kalau nih. sesatu ayat Kata 15. Filipus, iya itu rupa Allah ya Yesus. Ya iya, kalau soal Allah Terus? tidak ada yang membantah. Yesus adalah Allah, Bapa adalah Allah. Tidak ada yang membantah. Itu sama. Berarti ada berapa Allah? Tapi Yesus datang dalam dunia bukan sebagai Bapa. Ada berapa Allah? Anak Berarti ada Bapa. berapa Allah itu? Dengar. Ada berapa Allah? Dikalah. Makanya Terus berapa kalau Allah? satu dong, bagaimana Satunya kalau siapa? itu? Enggak mau Yesus. Yesus keluar exerkomai dari yang Satunya tunggal, siapa? dari Bapa Saya yang tanya tunggal, satunya yang satu. mana? Disitulah kalian tidak sampai otak kalian. Satunya di Kolose 1 mana? ayat 15. Daniel, dengar. Di mana satunya? Coba kamu jawab. Kolose 1 ayat 15. Iya, Iya, rupa Yesus Allah yang tidak kelihatan adalah itu Yesus. gambaran Allah yang Iya. tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan, ya. Iya, Bahwa terus dia Ibrani 1 ayat 3, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Jadi Allah yang adalah roh. cahaya kemuliaan dinyatakan di dalam Allah. Yesus Sudah yang jangan dulu daging. ke ayat-ayat lain. Ngana kan bilang tadi. Tunggu. Dengar dulu. Ini supaya Jangan dulu semua paham, ayat Daniel. karena semua bawah. Bukan Daniel, kau dengar ya. Kita mari belajar tunduk kepada konteks dan fakta literal yang ada dalam Lah Alkitab. kalau bilang konteks mengerti nggak Jangan karena konteks kita itu terlalu apa? banyak memberikan muatan-muatan teologis di Konteks dalamnya. itu apa? Bukan berarti itu salah. Mengerti nggak? Ngana tahu nggak konteks itu berbicara apa sih? Mana enteng dia. Tahu lah. Filipus Apa minta itu? melihat Kalian Bapa. dulu ada dia. Tahu lah. Kamu tanya apa Ngana pus? Ngana ambil semua ayat Ngana comot dari satu ayat, dua ayat ini, ada ayat ini, ayat ini. Siapa bilang Ngana aku bilang comot? harus turut dengan konteks. Jadi gini, Loh, betul Bang. konteks. Konteksnya apa sih? Bang Pus, aku izin ngomong sama Tunggu dulu Aderion. Diam dulu Aderion. Bapak, bukan Bapak. Tunggu dulu. Itu fakta Ya literalnya. Di ampun dalam berbicara dunia dia bukan konteks sebagai anak Bapa. Allah anak Bapa memang anak pemodel yang tahu gue tengok sok baca cerita dalam kuat-kuat. kaki Kristus lu dengar ya. Yesus datang dalam dunia bukan sebagai Bapa, sebagai anak Bapa. Dia adalah Anak saksi Bapa. daging. Bapa Di sini Yesus yang mengatakan sendiri bahwa dia itu adalah Bapa. Mana mau dapat dibedakan. Yesus itu Bapa. Dapat Terus, dibedakan, terus. Daniel. Nih, Itu di dengar firman baik-baik. dia konsisten di situ. Karena dengar baik-baik ini. Ini Yesus yang berkata ya. Mana enteng dia. Yesus yang berkata karena di situ dibilang ya. Di sini dibilang sekarang ini kamu mengenal Bapa dan kamu telah melihat Bapa. Di sini Yesus menyatakan bahwa diri itu dialah itu Bapa itu sendiri. Makanya Filipus bertanya kepada dia. Filipus bertanya kepada dia. Betul itu, betul. Lihat, Filipus tanya ini ya. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami.
Ini Filipus minta ditunjukin. Bang Pus, aku Oke. boleh Ya. bentar, Bung Mas. Bang Pus, Nih. bentar, aku. silakan. Saat Filipus berkata begitu, minta ditunjukin, apa Yesus bilang? Oh, Bapa ada di sorga. Aku ini adalah anak Bapa. Aku bukan Bapa. Tidak, tapi Yesus bilang lagi. Kedua kali Yesus bilang apa? Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat. Bapak. No, kamu mau putar lagi nih ayat ini? Bukan. Iya, tidak ada kita putar, nggak ada. Rasul, itu ayatnya bukan begitu. Di situ bunyinya, barang saya baru bicara di Rion. Di situ ayatnya bunyinya begini, barang siapa melihat aku, barang siapa melihat aku, ia sudah melihat firman. Itu bunyi ayatnya. panggilannya. Oh iya. Bukan begitu, Bro. Bukan seperti itu. Saya mau tanya satu di kalian. Allah. Ya. Saya mau tanya satu di kalian. Bang Daniel ditunjukin dulu ayatnya. Tunggu. Aderion, saya mau tanya satu ayat di dalam Alkitab. Saya mau tanya ya. Ada nggak orang yang pernah bertanya atau Yesus menyatakan, ya Yesus sendiri yang menyatakan bahwa dia itu bukan Bapa, dia itu anak. Jelas, pasti. Di mana ayatnya? Coba. Pernyataan Yesus ya, pernyataan Yesus. Iya, pernyataan Yesus. Oke, Ini coba. di mana? Di ayat itu. Di ayat tadi itu. Di mana ayatnya? Di sini Yohanes 14. Bukan, yang tadi kamu tunjukin. Iya, 14 ya, benar. Coba ditunjukin. Oh, Yang oke. tunjukin tadi yang Saya coba di atas. bukakan. Dari awal yang tadi, yang dari awal yang Di mana? Ayat berapa? Bro, jangan ke kanan, ke kiri dong, kiri. Gue Oh iya, ayat berapa? Tunggu saya ambil pensil. Ke atas, paling atas. Oh. Bukan, enggak. Dikit lagi, dikit. Nah, Di sini. ya, sekarang kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal apa disebut ya? Bapakku. Bapakku berarti dia apa? Nah, sekarang ini kamu telah melihat aku dan kamu telah lihat Bapakku. Berarti dia Kata kerjanya itu mengenal Kamu Aderion. ini kamu mengenal ini, dia bilang aku ini bukan Bapa. Nah kalau Yesus bukan Bapa, tidak mungkin pakai kata mengenal. Malikil. Oh, ini nggak ngerti cara kata kerja Tidak, gimana. dia kan mau merujuk Yesus menyatakan Yesus bukan Bapa. Bapakku. Iya, ini pakai ku lagi malah bagus. Iya. Di sini kayak ada dua pribadi kan? Menurut kalian kan? Kayak ada dua pribadi kan? Bang, Ada Bang, Yesus, tanya dulu. ada Iya, Bapa. harusnya Aderion yang ditampilkan itu bukan tafsir. Literalnya mana Tuhan Yesus Benar, berkata ini, aku bukan Coba Bapa. Daniel. Literalnya. Aduh. Coba kamu melihat ke ayat 23. Aso, saya izin turun Daniel, terlalu minta rusuh ini tolong rumah. ayat 23. Daniel minta Lanjut, tolong. Baca ayat Jangan 23. dulu kesana kemari yang saya tanya dulu. Iya, itu ada Saya tanya dulu. Yohanes 14 Dengar. ayat 23. Ini ada hubungannya. Ini puncaknya. Ini puncaknya Tenang. Daniel. Coba ngana buka. Coba tolong dibuka. Yohanes kalau ngana baca Alkitab itu lihat perikop di sini ini cuma perikop. Iya, loh. Dengar, Alkitab itu ini perikop cuma sampai ayat 14. ayat 23 coba Perikop baca itu masih berbicara perkataan lain Yesus. lagi. Bro, itu masih ada Aduh, perkataan Yesus. kasihan Itu memang. perikop itu diberikan oleh LAI, bukan dalam teks asli. Iya, Kamu kalau baca berbicara Yohanes 14 ayat 23. saya ada ikuti. Itu Saya satu ada ikuti rangkaian kalian perkataan Yesus. bahwa Coba, kita saya baca, berbicara saya perikop. baca. Dengar, dengar ya. Kamu jangan halang-halangi fakta kebenaran Memang firman ini Tuhan, orang-orang. ya. Ngana Saya ini pus bacakan, memang ya. betul. Kalian itu Tunggu. kan kalau RT Tunggu. 06 bilang Tunggu, saya baca. Tuhannya Yesus memberkati kalian. Yohanes Betul, 14 jangan kalian marah ayat lah. 23. Ya, Saya baca ya. Yohanes 14 ayat 23. memang kau ini Jawab memang Yesus. Dengar dulu. memang Dan ya. kau Dengar ini dulu. Bang Daniel. intinya memang suka perang-perang ayat. Bukan. Di saat Ini satu kalian buka rangkaian. kisah para rasul Ini satu rangkaian, 3 satu ayat rangkaian 2 perkataan Yesus. kalian Daniel. langsung oh begini. Daniel, ini satu Kalian tidak rangkaian mau perkataan untuk Yesus, dijelaskan. Daniel. Perumpamaan aja kalian Daniel. nggak mau. Daniel dalam kasih Kristus itu satu perkataan Yesus. Kau Yohanes ini. 14 ayat 23. Dengar saya bacakan. Jawab Kau Yesus. ini dengar. Jika seorang tunggu. Sudah. Yesus. Begini Jika pus, seorang saya ada mengasihi telepon, ada aku, pelayanan. Gini pos, dengar. Ia Gitu, akan ya. menuruti firmanku. Perhatikan. Nggak asiknya gimana? Kalian yang mulai tadi. Lu nggak mau denger dia ngomong. Gua nggak asik. Lah lu. bagaimana mau Daniel. dengar dia sudah mau ambil ayat-ayat Lu lain? nggak asik lu. Tadi Loh, lu didengar. ayatnya sama. Gantian dong. Ayatnya sama Bang Daniel. gimana ayatnya sama? Bang Daniel, lu dengar dulu, Itu dengar satu dulu dia. perkataan Yesus.
orang kita Ya boleh Makanya ampunilah. teksnya warna merah. Itu Hei, warna merah itu nyambung perikopnya terus. itu, kau kan bilang tadi Itu berbicara perikop itu diberikan perikop. oleh LAI, Ya Daniel. ampun. Ini Iya, kita saya bicara mengerti. rangkaian perkataan Yesus. Betul. Oh, Ini puncaknya. Coba kau baca. Dengar, Yohanes dengar, 14, dengar, 23. dengar dulu. Saya Dengar bacakan. dulu. Gini. Dengar Host, dulu, host, Pus. minta tolong dong host. Di mute dulu nih si Mr. Daniel. Ya. Kok bagaimana? 14:23. Jawab Yesus. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan perhatikan, kami itu siapa? Bapa dan firman, kami Bapa dan anaknya akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ini jelas sekali. Sorry, Mike. Nah, kenapa kok bukan firmannya Bapa, tapi kok firmanku, firman Yesus, ayo. Ya, Loh, katanya jawab, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Siapa? Kami, Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya, pertanyaannya begini, Pak. Bapa dan Yesus ada di dalam orang percaya gitu. Loh, Ya, Pak. kita kan saya sudah memberikan muatan teologis di situ sedikit saja, tetapi Iya, ini berarti dasar Bapak teksnya udah jelas. mengatakan Ya. Yesus dan Bapa Jadi itu kalau ada di dalam dikatakan orang percaya, bahwa benar nggak? Yesus dan Bapa ada di dalam orang percaya gitu? itu satu, bro, Hah? satu Allah. Oh, Allah, Bapa dan iya. Yesus satu. Ya, dalam konteks hakikat dia katakan aku dan Bapa adalah satu. Itu konteks hakikat. Tetapi dalam konteks dia sebagai anak, dia mengatakan Bapa lebih besar sudah, daripada Pak, aku. Itu konteksnya, Ya, bro. sudah. Bro, Kalau Yesus dan Bapa satu ketika sudah. dia Sudah, mengatakan aku dan Bapa adalah satu, dia berbicara Iya. hakikat. Tapi ketika dia berbicara Bapa lebih besar daripada aku, itu konteksnya dia itu sebagai namanya anak. kamu asumsi. Katanya Iya, tidak kalau punya kamu umum mengatakan sih. tadi anak dan Bapa satu ya sudah. Aduh, parah tuh sini. Bos, parah. Kepadanya. Ya. Daniel, buka mulutmu, nggak kedengaran. ketutup, weh. Nih, makanya ini nih. Kenapa Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu? Ini ayatnya nih. Coba kau lihat, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Amin. Kalian tidak percaya? Nggak ada masalah. Loh, Terus? percaya Tritunggal tidak Katanya menemukan tadi. itu. Tadi kamu bilang terpisah mereka. Apa ini buktinya ini? Aduh, Nah, di sini Firman lah ada di dalam kalian Bapa, tidak Bapa di ngerti. dalam firman. aduh, Kalian kasihan. tidak Bapa di ngerti. dalam firman, firman di dalam Bapa itu. Ketika dia berkenosis, ya, dia dibuat menjadi sedikit lebih rendah dari para malaikat, bro. Baca kitab Ibrani. Loh, kitab Ibrani Iya. bilang begitu. Dia Iya, itu posisi betul. sedikit lebih Itu rendah dari para betul. malaikat, bro. Karena dia Makanya dia datang ke lebih dunia. besar daripada Dengar. dia. Sudah Baca berkata kitab bahwa Ibrani. Bapa Aduh, itu di dalam dia. mari kita baca Karena- kitab Ibrani. Karena Kalian tidak dia mengerti. bilang, Kalian betul tidak itu, betul mengerti. itu, Ketahuan Pus. tidak mengerti. Betul itu, Pus. Bapa lebih Dia besar merendahkan daripada aku, diri karena ketika Yesus serendah-rendahnya. berkenosis, Dengar dulu. Yesus Ya, ya. Saya diposisikan membenarkan sedikit kamu. lebih rendah dari Saya malaikat. membenarkan Itu dalam kamu. kitab Ibrani. Baca Dengar kitab dulu. Ibrani. Saya Kau itu membenarkan kamu loh. Saya tidak, aduh. Tritunggal tidak pernah Oke. Saya ada pelayanan lebih penting daripada melayani kamu, Pus. Saya undur diri ya, soalnya sudah ditunggu ke saya. Daniel, siapa tahu bisa pasir kita ke sana nanti. Oh, kita lagi pelayanan di NTT sekarang. Nanti bulan Desember kita di Manado. Oh, DNT. Oh ya, wes nanti ketemu Pernah lagi. ke Bekasi. Ah, Nanti baku dapat ulang. Dunia nyata lebih penting untuk melayani. Yo, Tuhan Yesus memberkati semua. Selamat melayani Daniel. Tuhan Yesus Shalom, Kristus shalom, memberkati. Shalom. kabarkan Injil yang benar. Kok katanya Bapak yang memberkati, kok sekarang Tuhan Yesus Ini yang Bang memberkati? Raden. Salam Bang Raden. Mantep ini. Aduh, kamu lagi minum amar ya? Waduh, Tritunggal mantep. Maha Iya Kudus nih, Bang. memberkatimu Kurang Bang nih. Deka. Kirim dong, coy. Asik. Tadi Tritunggal kamu Maha nggak Kudus minum sekarang? memberkatimu Bang Deka. Mana Bang Enggak Deka? full. Kirim dong, Bro. Asik. Bos, ini anak buahmu ini anu loh, suka minum loh ini, miras ini. Malah. Nanti jadi Aku dan Bapa adalah satu, justru menandakan Yesus itu bukan Bapa.
Kalau sama itu berarti aku adalah Kalau Bapa. satu itu sudah pasti sama gitu Lu loh. enggak dong Bang. Loh Nggak ya bisa iya, seperti itu. namanya sudah satu kok. Contoh Nggak ada misalnya nggak dua suami dan pribadi istri di menjadi situ, maksudnya satu, gitu bukan loh. berarti suami adalah istri, istri adalah suami. Engkau bukan lagi dua melainkan satu, Ehad. Itu bukan berarti Yesus suami adalah itu istri. Bapa, Aderion, Loh, Aderion, Yesus itu Bapa. Bang Yohanes siapa 10 Bang? ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Iya, justru karena aku dan Bapa adalah satu, berarti Yesus bukan Bapa, bro. Kalau Loh, Yesus adalah Bapa, nggak mungkin dia aku dan Bapa adalah satu. Itu loh, logika, itu logika kan Salah, salah. Bapa itu nggak mungkin disebut satu. Kalau Yesus bukan Bapa itu justru nggak mungkin disebut satu. sama. Kalau di Yesus itu adalah Bapa, dia nggak mungkin aku dan Bapa adalah satu. Pasti aku adalah Yesus Bapa. itu Yesus itu Makanya Bapa. Bang, dengar Bang. Makanya Yesus ngomong Bapakku. Karena dia bukan Itu Bapa. satu itu maksudnya satu pribadi. Yesus dan Bapa Dia itu satu menyebut pribadi, Bapakku karena pribadi yang sama di gitu dalam loh. kemanusiaannya menjadi manusia, Bukan dia dua menyebut pribadi Bapakku. seperti katamu. Tetapi di dalam diri Yesus itu adalah Allah Bapa itu sendiri. Bukan, bro. Di dalam diri kita Loh, pun ada Bapa gimana? loh. Bapa Bro, di dalam sebentar. aku itu Yesus berkata gitu Sebentar. kok. Enggak, kalau Saya boleh teori kamu tambah. begitu, di dalam diri kita Beda, pun ada beda, beda, Bapa. Aderion, Aderion, beda, beda, Saya beda. tambah Enggak, sedikit. Aso, dengar dulu, Sok. Kalau teori kamu seperti itu, di dalam diri kita pun ada Bapa, ada Roh Kudus, ada Anak. Kamu jangan bilang Beda, seperti itu. beda, Oh, beda dengan bedanya Yesus, apa? beda. Kamu Bedanya sama dengan ya. Yesus apa? Gini loh teman-teman ya. Maksud saya itu begini. Kalau kita berbicara dari konteks teks literal ya, biblikalnya, mari kita belajar tunduk kepada apa yang tertulis ini supaya ketika teman-teman Tadi yang kamu lain kan baca sudah tidak mengakui bingung. Yesus adalah Allah. Gini, Ya, coba saya ambil contoh ya, Ibrani 2 ayat 9. Tetapi dia jangan lari-lari yang dulu. untuk waktu yang singkat, perhatikan, dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Yesus mengalami maut bagi semua manusia. Jadi dia ada Berarti satu Bapa saat lebih di mana rendah dia dong, dibuat Bang. posisi sedikit lebih rendah. Dalam kondisi seperti itu, kita tidak bisa mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa. Dan memang itulah fakta dalam Injil. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Itu kan sudah jelas ayat 17. Ayat 17. Anaknya yang Sebab tunggal di dalam Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Jadi disebut anak coba deh, tunggal. aku Itu nanya, sudah jelas. mau nanya, Bu, mau nanya Yang bentar. meninggi karena Kalau dalam Weh, Selma mau nanya, weh, Selma ini mau nanya nih, cewek nih, weh. Salam. Salam. Mau nanya, Selma Bu, mau nanya. penting. kan ada di ayatnya Halo. begitu, bro. Salam, saya tambahkan. Kenapa yang ditinggikan adalah Yesus gitu loh? Halo. Maka gitu. Kok bisa Halo. apa? Mau nanya sebentar dong, 1 menit, 5 Halo. menit. Host, salam. Ya, Shalom, silakan Karenda. Salam. Ya, jadi kan, ya salam ya Bang Kristal. Mungkin Bang Kristal mau bicara dulu, silakan. Ya, sedikit saja, singkat ya. Begini, eh, aku dan Bapak adalah satu. Maksudnya itu saling mendiami. Jadi pertama pengertian yang kita dapatkan dari situ Lebih parah adalah lagi Bang Kristal ini lebih parah lagi. dengar dulu. Pribadi, ada 2 pribadi di situ. Ya, pertama ya. Aku dan Bapak adalah satu. Kemudian Bapak dan anak itu saling mendiami. Maka Bang Kristal mengatakan saling mendiami, lebih parah lagi Bang Kristal ini. Oh, Tritunggal tidak mengakui Bapa ada bumi gitu loh. Bapa itu di surga. Mendiami Yesus di bumi. Dengar dulu Pak. Saling mendiami. Dan hal yang ketiga adalah kalau sudah melihat Berarti Tritunggal mengakui kalau sudah surga melihat kosong dia, dong. Bapak sudah melihat, kalau sudah melihat aku, sudah melihat Bapak. Tetap dalam pengertian 2 pribadi, tapi anak sudah menyerupai bapaknya. Terima kasih. Aku ya, secara sedikit menambahkan ya. Silakan, Oh, boleh. Ade, Di sana nggak ada kata-kata menyerupai, Bang. Di sana. Karena gini, Bang, Silakan, gini, Ade, Ade. Itu kamu sudah melihat. barang siapa yang melihat aku, ia telah melihat Bapa. melihat Itu kan Bapa, terkait gini, itu kan terkait Rasul Yohanes sudah mengajarkan kepada kita toh. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang duduk dalam pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan.
Nah, jadi kalau kamu sudah melihat anak, iya berarti kamu sudah melihat Bapa yang nggak kelihatan itu, bukan berarti Yesus itu Bapa. Yang dilihat Abraham Karena siapa? tidak Yang ada, dilihat dengar Adam dulu siapa? Bang. Yang dilihat Adam itu semua itu pernyataan firman-Nya, Bang, anaknya, Pak. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Itu benar. Iya, Pernyataan firman-nya atau sang Anak firman tunggal sih? Allah, Adik, enggak, tetapi jawab anak ya. tunggal Allah, bukan Bang, taruh. Gue kan belum kelar. Saya jawab Biar kamu ngerti. langsung lah, saya jawab. Gue kan nggak nanya, Bang. Pernyataan kamu itu salah gitu loh. Gini, jadi kau mengatakan pribadi anak, Silakan. mengatakan pribadi bapak. Bagaimana itu? Gimana? Kau kan mengatakan Allah itu tidak kelihatan, tetapi Betul. anak tunggal yang menyatakannya. Itu Alkitab Betul. katakan, Pandoy. Iya. Itu Alkitab yang dia kutip kamu itu. Betul. Pemahaman Betul, kalian Rio. salah. Bukan Kenapa itu kau katakan perkataan salah? Rio. Bukan perkataan Adek, Rio. adek coba baca lagi ayatnya. Pandoy diam, Pandoy diam. Pandoy diam. Adek baca biar dia tahu itu dari ayat mana. Iya, Yohanes 1 ayat 18. Tapi pemahaman kalian salah memahami ayat itu. Yohanes 1 ayat 18 mengatakan ini, Pandoy diam. Yohanes 1 ayat 18 mengatakan apa? Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Paham nggak kau? Iya, Itu kaitannya sama Yohanes 14 tadi, Bang. Tetapi Gimana? kalau kalian mengatakan Jika engkau telah pribadi melihat yang Aku, dia beda, telah melihat Bapa. bagaimana Gitu loh, bisa Bang. Dengar. Itulah pribadi yang maksudnya kecil Yesus. Kalau Ya, maksudnya itu Bang Pandoy, apa Yesus itu menyatakan dirinya adalah Bapa yang tidak bukan terlihat dong, itu loh. Bang. Bukan. Yang Nah, dilihat ya itu itu adalah makanya kamu anak. nggak bisa kalau kamu mengatakan Yesus bukan Bapa, kamu nggak bakal bisa melihat Bapa. Gitu. Diam. Gimana Tapi kamu kalau jadi kau itu mengatakan kalian Yesus itu bukan melawan Bapa, Alkitab. Rio. Kalian itu melawan Alkitab. Kalau kau mengatakan Yesus adalah Bapak, baru kalimat itu Kalau Yesus benar. Bapa nggak Iya, Kalau kau mengatakan Yesus bukan Bapa di dalam dunia. kau Dengar. sudah error. Hei, diam. Dengar ya, saya baca ya. Diam. Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia, menjadi daging dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaannya yang diberikan kepadanya sebagai apa? Sebagai anak tunggal Bapa, bukan sebagai Bapa tunggal. Benar. Kalian itu melawan firman Ya, Tuhan. Dia sebagai anak tunggal Kau Bapa yang penuh melawan. kasih karunia dan kebenaran. Masih Kalian bohong ini mereka. Jadi begini, Betul, nih, mereka benar suka kebal bohong. kalian. dan yang turun pribadi anak nih, yang turunkan Kita pribadi bilang anak, sebagai anak tunggal Bapa, bukan yang sebagai turunkan Bapa pribadi tunggal. anak, yang dinyatakan pribadi anak ini siapa? Itu firman, Pribadinya Bro. atau pribadi yang mana? Anak itu maknanya firman, Pak. Anak itu Firman. firman yang hakikatnya adalah Pribadi Allah. anak ini yang mana? Pribadinya atau pribadi Kok yang tanya lain? lagi? Ini pertanyaan kandang sebelah ini, pertanyaan kandang sebelah ini. Iya. Kalian tidak tunduk kepada fakta biblikal loh. Selalu mau melawan dengan argumentasi teologis. Kau yang tidak paham. Iya, kita memahami bilang itu. itu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Ada pribadi Sebagai Bapa, anak tunggal ada Bapa, pribadi bukan anak, sebagai ada Bapa. pribadi Roh Kudus. Kacau. Pribadi Berarti Bang gini, kalau Yohanes 14 itu yang adalah Yesus dinyatakan yang Bapa. mana? Bang, Yang kalau pribadi Bapa benar, atau yang ya kalau benar tidak, Yesus itu saya Bapa. ikuti Enggak ayat gini, yang kau bacakan tadi. Kau katakan anak itu menyatakan Bapa. menyatakan enggak? ya, dialah yang menyatakan yang tidak Nah, Allah yang berarti- tidak kelihatan itu. Berarti Betul. yang dinyatakan si anak ini kan si Bapa. Betul. Berarti si anak betul. adalah si Bapa. Itu. Bukan dong. Rio. Kok gitu? Kok Kalau pribadi berbeda, berarti Susah nggak nyampe otak mereka ini, nggak nyampe. Wanes nggak nyampe ini tidak otaknya. nyampe. Saya Bagaimana kalau dia bicara sama Wanes, anakku menyatakan saya aku. bilang ini Wanes ini Tidak. otaknya sungsang. Makanya Sungsang kamu benar ini Wanes ini. dulu. Langsung Betunggal gini. belajar dulu memahami Handphone aja Alkitab. Samsung. Loh, kalian itu sungsang, nggak Jadi ngerti. ini Selalu larinya ke Terjemahan. Langsung. loh kok Handphone aja Samsung, Bang. Prinsipnya kok terjemahan? Kan kita bicara morfologi Tadi kok. nominatif aja nggak tahu tuh. Tadi itu tidak ada. Ya, Coba nih Sarenda mau ngomong nih Sarenda. Coba Sarenda. udah nulis gitu kalian mau nambah-nambah yang tidak ada. Ya, itu kan ada dijelaskan di situ. Gua mau Kok nanya tidak sebentar. ada.
besar banget mulut kalian. Gue mau nanya tentang 1 Korintus 8 ayat 6 tuh. Nah di situ dikatakan namun bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu pribadi Bapa di situ. Nah kemudian Yesus Kristus di situ adalah Tuhan. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, karena hanya ada satu Allah yaitu pribadi Bapa. Nah pertanyaannya, kalau Yesus bukan Bapa, kalau Yesus bukan Bapa, berarti fix Yesus bukan Allah di situ, karena hanya ada satu Allah yaitu pribadi Bapa. Oh ya, teman-teman coba dengar ya. Kalau Yesus adalah Bapa, itu sudah ranah imanen, ya. Itu sudah ranah imanen. Yang kita bicarakan adalah fakta biblikalnya, bahwa ketika Yesus ke dalam dunia, dengar, posisinya dia itu bukan sebagai Bapa, dia anak tunggal Bapa. Kalau kemudian kalian mengatakan bahwa Yesus adalah Bapa karena dia keluar ekserkomai dari Bapa, Yohanes 8 ayat 42, itu sudah faktor imanen. Yesus berkata, Yesus tunjukkanlah Bapa kepadaku. Itu gimana kok dijawabnya itu sama Yesus itu? Kamu sudah. Tadi kan sudah ditunjukin Yohanes 1 ayat berapa tadi itu? Ya, Ya, enggak, ya ayat dipilih untuk 18. itu. Kamu kan namanya Loh, nggak ayat kenal 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi Allah yang tidak kelihatan itu yang adalah berarti Bapak roh, punya dinyatakan kaki, di dalam punya Yesus yang pantat, gitu ya. daging. Bapak punya kaki, Ya, Pak. kalian itu memang nggak Katanya nyampe ditunggal kalian ini. nggak mengakui Bapak punya Itu mengudir semua fakta literal yang ada dalam Alkitab. Yang lain di mute apa sih kalau mau bicara? Di dalam diri Yesus, Yesus adalah Bapa. Secara Jangan kemanusiaannya kita terlihat ya, kita melihat dia manusia, itu dia bukan Bapa, tetapi di dalam diri Yesus roh keilahiannya dia adalah Bapa itu sendiri. Oh, jangan ngawur Aso. Kamu Jadi sudah gue mau nanya, kemajuan. Tadi kan- Saya membaca kamu narasi kamu sudah mulai ada kemajuan. Meskipun ada ya masih imanen juga, tapi is okay. Tapi Yesus ketika dalam dunia bukan sebagai Bapa, dia sebagai anaknya Bapa. Itu sudah ditulis dalam Alkitab, nggak usah dibantah. Iya Mana dua pribadinya yang mana? Nggak ada dua pribadi di situ. Mana kejadian ada Aduh, dua pribadi? ayat 14, Yohanes 14. Kok tanya lagi mana-mana? Firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita. Ya. Di mana? Ya, di Dan mana? kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang Iya, diberikan mana ada kepadanya pribadinya di sebagai mana? anak Ketika tunggal di Bapa, Bapa. kejadiannya ada dua Sebagai pribadi. anak Iya, tunggal gitu loh. Bapa. Kok tanya lagi di mana ayatnya? Iya dong. Yaitu Mana ada kemuliaan yang kejadian di diberikan Alkitab, kepadanya ada sebagai di anak itu tunggal bersamaan Bapa. gitu loh. Mana di Alkitab itu? Dia bukan sebagai Bapa di dalam dunia, dia sebagai anak tunggal Bapa. Loh, kan bahkan Kalian ini kok nggak nyampe-nyampe Yesus. Coba gantian dulu, ini si Salma, si Salma. Bapak ada Udah, di tempat lain. aku mau turun. Dengar Oke, ya, Bang Pus. yang Bang, sebentar, menyangkal bapak ataupun anak itu pendusta. Mana ayatnya? Bang, Yang siapa tidak mau ngomong, mengakui Bang? Bapa dan Anak adalah Kristus, dia adalah antikristus. Wait, sebentar. Ini si Salma mau ngomong, gantian dulu. Dia dari tadi Di belum 1 ngomong. Korintus 8 ayat 6 itu menegaskan dari apa yang sudah mereka yakini di Ulangan 6 ayat 4 bahwa Allah itu satu. Mereka tetap pegang itu, prinsip itu, dan mengatakan Tuhan adalah satu, berbicara tentang anak manusia yang Tuhan atas hari Sabat itu. Jadi di situ menegaskan bahwa Allah tetap satu, monoteistik. Jadi kita percaya bahwa bukan politeis, kita ini monoteistik. Oke. Tetap Allah Tuhan Ya kalau adalah ada satu. dua Tuhan berarti ada Yesus itu berapa Allah? Yesus itu Yesus monoteistik ya kalau dua Tuhan. Yesus adalah Diam Bapa. dulu yang lain, Ya, diam dulu yang jangan lain. Aku mau didebatkan bicara. lagi. Yesus itu itu adalah merujuk pada Bapa. perjanjian lama itu, perkataan Allah itu satu, itu merujuk pada Ya, perjanjian jangan lama. dibantah, jangan dibantah. Oke, Yesus baik. itu Bapa. Iya. Jangan Kan? dibantah. Bisa nggak Ini kita yang lain bisa sayang dibantah. diri? Siapa itu dia? Kan Yesus yang berfirman. Sebentar yang lain, sebentar yang lain. Penguasa. Apakah yang menyatakan Perjanjian diri lama kan itu? berfirman, berarti kan Yesus itu. Sebentar Kalau ya, kita ber- sebentar, kita sebentar, membantah Yesus adalah Bapa berarti kita berdosa. sebentar. Yang menyatakan diri itu bukan Bapa, menurut kamu ya? Bisa turun orangnya. Tinggal Selma. Yang mana tadi nih? Selma ini orang memang percaya manusia dia. Yang menyatakan Kritum diri dia. itu bukan Bapa ya?
bukan Bapak itu tidak terhampiri. Ah, kamu memang ngaco kau. Emang ada oknum kedua? Betul-betul kamu penyesat kau itu. Tapi lo, Selma ini mengatakan kalau kita kejadian itu adalah fiksi. Mana Selma mengatakan kalau kita kejadian adalah aku? fiksi. Kalau dia manusia, mana berani dia mengatakan akulah Alfa dan Omega. Kau itu ngaco betul. Teks yang menjelaskan Selma, kamu itu Memang kamu itu ngaku-ngaku Kristen, tapi Tuhanmu banyak. Kamu hanya mengaku. Ini Selma, saya tanya. Gini aja ya, nggak usah yang lain bicara, biar coba aku sama Selma. berapa tadi? Coba aku sama Selma. Ini memang ajaran siapa yang ngajarin dia ini? Pak Cilo, Selma ini mengatakan kita kejadian adalah dongeng itu loh, fiksi. Selma ini. Memang aneh loh dia ini. Saya curiga saksi Yehova juga dia ini. Tenang dulu ya. Sebentar ya, Bang Mister, biar aku sama Selma aja ya. Biar aku sama Selma. Tenang. Ya. Ini tunggu sama bicara sedikit. Enggak, ini bukan soal doktrin ya. Buat sebentar, 2 detik, 2 menit. Jadi buat teman-teman semua, percuma kalian ribut tentang doktrin ataupun denom setiap saat, tiap menit, tiap jam, tiap hari. Yang kalian ributkan di Komel adalah denom doktrin. Kalian tidak akan pernah mengerjakan kebenaran di hadapan Allah, sekalipun kalian ada di dalam genggaman yang benar. Karena kalian jadi batu sandungan buat orang lain. Karena iman kalian ragu orang lain mau mengikuti Tuhan Yesus. Karena dengan denom-denom seperti ini, ribut seperti ini, bagaimana mungkin orang bisa mengikut kalian? Bisa mengikuti Yesus Kristus. Yang diutamakan setiap saat, tiap menit adalah denom. Yang diutamakan adalah doktrin. Sejak kapan kebenaran disampaikan kepada setiap orang? Jadi kapan Tuhan Yesus itu disampaikan kepada setiap orang untuk mendampingi, menyampaikan keselamatan. Jangan jadi batu sandungan buat orang-orang lain. Sebentar, saya tanya dia. Jangan menyembah Allah yang lain di hadapanku. Ngapain kau percaya Yesus kalau dia itu Allah yang lain? Kau pelak betul ini Selma ini. Ya, diam dulu. Sebentar. Inilah akibatnya. Ya, diam dulu. Inilah akibatnya menyembah manusia. Jadi beginilah kalian. Ini turunkan aja di muslim ini. Turun kamu Ayan, turun. Penyembah batu kok mau urusin kami. Udah kau turun aja. Kambing sendirian naik di atas ngomong lagi. Ya, saya jelaskan sedikit dulu bro ya. Tadi kan dia kutip Yohanes 14:23. Dia mengatakan Yesus dan Bapa ada di dalam orang percaya. Ya enggak? Jadi surga kosong dong. Ayo. Bagaimana Selma menjawab itu? Nanti fiksi. Nanti dibilang fiksi. Kita kejadian fiksi, ini fiksi. Tuhan yang satu ngotot memisahkan pribadi Tuhan, ini bukan ini, itu bukan ini. Jadi ngotot kita akan memisahkan Tuhan. Penebusnya ada berapa sih? Menurut keyakinan kamu sebagai orang Kristen yang mengaku Kristen, penebus itu ada berapa sih menurut kamu? Tuhan huruf besar, Tuhan. Nah, kalau Tuhan huruf besar, luruskanlah jalan Tuhan. Yesaya itu. Kenapa di dalam kitab lain itu huruf kecil? Coba tunjukkan. Ya kamu Kenapa tunjuk. huruf kecil? Ya, kenapa dia huruf kecil? Sementara di Yesaya itu huruf besar semua loh. Yesaya 4 berapa ya? Sebentar, saya lihat. Di Yesaya 11 ayat itu kan masih merujuk kepada Yahweh ya. Iya, Yohanes kan mengatakan akulah orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan. Nggak ada Yahweh, jadi diganti kayak banyak Kyrios, udah pakai Sekarang Kyrios, saya mau jadi kita tanya. nggak bisa bedain Iya, yang mana yang oke. Tuhan. Menurut kamu ada berapa sang pencipta? Ya pencipta adalah Allah sendiri, firman-nya. Ya, berarti Yesus gitu ya. Ini orang kok Bapak. Kamu ini keyakinanmu aneh loh. Iya, Yesus. Apakah
Ketiga, Yesus. jadi firman dan roh itu nempel di Bapa. Menurut kamu? Itu kan Yesus Se- bukan kodrat manusiawi Allah ketika Aduh, ampun. berinkarnasi. Iya, dia sendiri yang mengambil kedagingan itu, nggak ada oknum kedua. Loh, Supaya kau mengenal Yesus dia. kan belum ada di Ampun nih orang. Yesus kan belum ada. Ya, pas katanya dari Yesus kekekalan di ada. perjanjian lama Nah, itu kalau kan belum kenosis, ada. kalau Yang ada belum kan ada sebelumnya, terus kenosisnya gimana, Selma? Katanya kenosis itu Allah menjadi manusia. Dia Berarti kamu bilang sendiri gitu. loh. Iya, menyatakan dirinya dalam kedagingan itu. Makanya Yesus mengatakan, akulah Alfa dan Omega. Dia itulah sang pencipta itu. Ya, tapi Kalau dia bukan berarti Yesus manusia, aduh ampun nih orang. Oh, sekarang berarti diganti aja doktrinmu itu. Allah bukan menjadi manusia gitu aja. Doktrinmu kan itu gitu manusia yang ngapain lu capek-capek nyembah dia, berdoa atas nama Tetapi Yesus dia. itu adalah firman Allah. Aduh, Gimana? kamu ya firman itu emangnya siapa? Selma. Firman itu kan Loh, kata-kata. firman itu yang yang menyatakan Iya, firman yang dijelaskan di Yohanes itu firman adalah Allah. Nah, ya. Allah. Berarti berapa Allah berarti? Ya, terus Ya. loh, Loh. firman itu adalah Ayo. apa? Allah itu Esa. Dan Firman Esa pula itu adalah pengantar, apa? yaitu manusia Kristus Yesus yang diutus oleh Aduh, kau Allah. nggak baca Jadi Yohanes itu ya? Esa. Loh, kok ih, Firman Iya, itu kamu adalah nggak baca apa? Firman itu adalah Allah Kau nggak itu baca sendiri. Itu sendiri bukan bertiga loh ya. Firman itu diantara Dia juga sang pencipta. bukan dari salah satu Allah, bukan loh. Allah itu sendiri loh ya. Ini orang kok botol loh. Allah itu satu. Jangan salahkan orang ketika dia menganggap Tapi kenapa kamu kau nggak bisa penyembah membatasi manusia. perasaan Allah. Aduh, congor. Bukan Allah gimana sih ayatnya begitu kan? Rupa-rupa ayat ini Selma ini. Loh, Tuhan Yesus Tadi kan kita yang kejadian bilang. fiksi, sekarang Yohanes fiksi. Enggak, bukan aku ya, yang lain tuh. Katamu tadi banjir Nuh itu fiksi. Putra dan Roh Kudus. Jadi kalau kamu mau nggak ikut itu ya silakan. Itu Tuhan Yesus loh Ya. yang bilang. Iya, kan firman itu adalah Allah. Terus kamu mau nyangkal gimana? Berapa Allah nantinya? Ada 3 Allah. Allah itu satu. Lah iya, berarti kan yang sang firman adalah Allah kan. Berarti cuma satu Allah, berarti ya Yesus adalah Bapa. Ya sudah, gitu aja. Allah kok bisa mati kamu ini nggak bisa jelasin itu Wah, nanti. Allah lah bangkit kok gitu loh. Ya apa sih? Kamu kan lucu. Allah nggak bisa dihampiri kematian. Kau tahu nggak dalam kedagingan itu sepenuhnya adalah roh Allah loh. Emang roh pernah mati? Makanya aku bilang kalau Allah itu pernah mati. Kedagingan dia itu harus jadi korban, tetapi apakah dia mati? Ketawa, Dia jadi penyesat manusia, kau. kan? Dia mati nggak? Pernah jadi manusia. Dah, kamu itu jangan bohong terus lah. Ampun nih orang. Kalau dia nggak kalau dia nggak mengorbankan tubuh dan darahnya, kita tidak selamat loh. Kau nggak paham ya? Dia datang berkinosis itu. Tapi apakah tubuhnya itu seperti tubuhmu, Selma? Ya makanya. Kalau kau mati membusuk tubuhmu. Masalah di hati kematian. Terus mati. Yang mati kan manusia. Ayo. Ya Gimana? Tapi kan tubuhnya juga bangkit loh. Juga dibawa kan tubuhnya dengan bentuk tubuh kemuliaan kan. Mati balal. Kau tahu nggak yang ketemu sama Abraham itu dia bisa makan? Dia minum? Udah lain nih. Kok lain? Ya itu Teofani itu, Pak. Iya, apa bedanya Teofani dengan inkarnasi? Saya tanya kau. Ya beda. Kau tahu nggak perbedaannya apa? Nggak Iya, pernah kau mati tahu itu. nggak perbedaannya Teofani dengan inkarnasi? Ya Teofani itu perwujudan aja. Jadi dia kayak apa ya? Kayak apa? Perwujudan aja. Tapi kok bisa Goblok makan? betul.
Ya bisa Teofani itu makan. sifatnya sementara. Tetapi Ya, perwujudannya sama. Dia juga bisa makan. Bukan berarti dia itu, ya tapi tapi dia bisa Pak. kalau Itu Yesus hanya datang nggak perlu makan, langsung memperlihatkan ketuhanannya, kita tidak akan, Yesus itu tidak akan disalib loh. Inilah kadangnya Yesus turun ke dunia itu, menurutmu teofani itu bawa tubuh dari surga? Katanya dagingnya daging surga. Berarti itu Betul. teofani. Berarti itu teofani Ya. dong. Kau pernah Berarti- baca nggak Alkitab? Enggak, berarti itu teofani dari surga. Berarti Ya. itu teofani. Yang bergelut dengan Yakub itu teofani karena tubuhnya Ya. langsung dari atas. Ya. Nah, sekarang kalau memang tubuh itu dari surga, berarti itu teofani dong. Betul. Bukan inkarnasi. Bergelut ya, masalah bergelutnya terus apa gitu? Terus Gimana orang kenapa? bergelut kalau dia bukan mewujudkan dalam bentuk visual gitu? Makanya jangan menolak Yesus Dari sebagai dari manusia. mana lahirnya Teofani itu? Waktu dari mana ayah ibunya? Kalau memang kau nggak percaya dia itu. Kalian yang menolak Yesus sebagai manusia. Kalian yang menolak. Ini orang ngaku Kalian yang Kristen menolak. nggak bisa baca, nggak tahu baca Alkitab. Yohanes 1, Sang Firman adalah Allah. Sama satu lagi, siapa yang bilang tadi bodoh kali itu? Berkata, Siapa Sang tadi yang Firman bilang tadi itu adalah bodoh Allah. kali? Bapa dan Loh, Yesus kamu- ada di kamu dalam sudah- manusia, sudah surga menolak ayat kosong. itu atau gimana? Siapa yang bilang itu? Loh, kamu Bapak. menolak ayat itu. Hilma goblok. Jadi kalau berdoa 1-2 orang di dalam namaku, di situ ada aku bersama-sama Kan dengan. kalian mengatakan Berarti Yesus Allah kosong itu gitu. tiga pribadi. Berarti Yesus kosong gitu. Kau Tidak ada. mengatakan Allahmu tiga pribadi toh. Sekarang saya tanya. Sedangkan pribadi Firman dan pribadi Bapa ada di dalam orang percaya. Sekarang saya tanya. Siapa yang di surga? Sekarang saya tanya, di dalam Yesus dibaptis, siapa suara dari atas? Sekarang saya Siapa tanya burung kau, merpati? Allah Siapa tiga orang di bawah? pribadi toh. Enggak, saya tanya Suara itu. dari atas siapa? Kalau Sang Allah Firman. Siapa? Siapa suara dari atas? di dalam orang percaya, siapa yang di surga? Siapa? Enggak, sekarang saya tanya. Pada saat Yesus dibaptis, siapa suara dari atas? Firman. Siapa yang menyerupai burung Firman. merpati? Suara dari Siapa atas, yang Firman. Terus mau ngapain Ya. apa kamu? terus Kau menolak yang apa? jadi merpati siapa? Hah? Yang jadi merpati siapa? Menyerupai merpati siapa? Ya, roh Allah lah. Ah, berarti yang di bawah yang sedang dibaptis siapa? Ya Allahmu tiga pribadi kan. Ah, berarti Allahmu banyak. Kayak gitu kau mikirnya. Kok Allah Bodoh tidak kali ada kau. Tiga pribadi kan. Bang sudah disebutkan firman-firman semua kok. Kalau aku mikirnya sama kayak kau, berarti banyak Allahmu. Oh iya, Allah itu bisa Loh, Allahnya banyak. Allah banyak itu gimana? bisa di mana-mana. Jadi apa? Jadi bukan Makanya. tiga. Kalau Kalau dia Allah kalian kalau- kan tiga. kalau dia mengambil Bahaya. 3, kalian mengambil banyak. Ngerti? Oh iya. Nah, Ya, itu berarti itu sama ini loh. kalau sama pemikiran kita, berarti Allahmu banyak, bukan 3, banyak. Iya, berarti kau super duper ini, super duper teos. Oh iya. Dengerin super duper teos sama sama. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Bila aku pergi ke surga di sana engkau ada. Bila aku pergi ke dunia orang mati di sana. Bila aku pergi ke laut di sana tangan kananmu memegang aku. Makanya kau bilang tadi Yesus dan Bapa ada di dalam Kau satu orang, berarti mengatakan surga ada kosong. tiga. Kau yang bilang Yaitu tadi. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Kalau kita baca tadi, surga kosong. Ah, berarti Bapamu cuma satu. Kalau kau Nah, mengatakan iya. Allah Logikanya kayak gitu. Dia yang bilang. Kita percaya Bapak memang surga satu. kosong bro.